Praktek pengelolaan gugus depan, tentunya kita gugus depan yang baik. Setelah saya kemukakan kondisi gugus depan pada umumnya, nah, maka harus memperhatikan 3 hal berikut ini. Pertama, penempatan personil dalam struktur gugus depan. Nah, ini yang paling penting, karena gugus depan yang baik akan bisa dikelola oleh orang-orang yang memang pada tempatnya mempunyai keterampilan serta motivasi untuk mengelola gugus depan menjadi lebih baik. Yang kedua, perencanaan, penataan administrasi dan kegiatan. Tentunya semua kegiatan harus direncanakan, baik administrasinya maupun kegiatan. Nah, ini juga perlu dalam praktek pengelolaan gugus depan. Spontanitas akan menghasilkan sesuatu yang tidak maksimal. Tapi kalau kita rencanakan dengan baik, maka tujuan yang akan kita gapai akan terwujud. Anggaran, kegiatan, dan honor. Nah, ini hidupnya gugus depan sebetulnya ada di sini. Bagaimana gugus depan bisa memperoleh anggarannya. Yang keempat, eksekusinya dari penempatan, perencanaan, anggarannya sudah ada. Lalu bagaimana pelaksanaan kegiatannya? Nah, baik, kita bahas satu persatu. Penempatan personil dalam struktur gugus depan. Dalam menyusun struktur kepengurusan gudeg, ini setiap orang masuk dalam struktur gudeg memang masing-masing ada jalannya. Pertama, otomatis karena jabatannya. Contohnya yaitu Kamabigus, yang tentunya akan langsung dijabat oleh kepala sekolah, karena beliaulah yang bertanggung jawab di gugus depan. Jadi ketua musyawarah pembimbing gugus depan tentunya akan dijabat oleh kepala sekolah. Demikian juga di tingkat atasnya. Ya, memang ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Apabila kepala sekolah dari pangkalan di mana terdapat gugus depan tersebut sangat mendukung gerakan pramuka, maka gugus depan itu tentunya akan menjadi cepat maju ataupun menjadi cepat unggul. Tapi kalau kepala sekolahnya kurang mendukung, ya tentunya para pembina harus bekerja lebih keras. Jangan menjadi alasan bahwa Kamabigusnya tidak mendukung, tetapi gugus depannya tetap harus kita kelola dengan baik. Penunjukan. Seseorang memasuki struktur gugus depan bisa juga ditunjuk. Biasanya guru yang ada di sekolah tersebut yang bertanggung jawab atas pelaksanaan gugus depan. Jadi bisa guru tersebut langsung menjadi pembina
karena memang guru tersebut sudah mengikuti kursus baik KMD, KML, KPD, dan KPL, sehingga mereka setelah ditunjuk dan memang berkompeten, maka langsung menjadi pembina pramuka, atau sekedar pembina yang ditunjuk hanya bertanggung jawab atas pengelolaan gugus depan. Jadi beberapa gugus depan ada pembina putra dan pembina putri yang ditunjuk dari guru sekolah tersebut. Nah, mereka tidak membina, hanya membantu mengelola gugus depan. Lalu pembinanya dari mana? Nah, mereka mendapatkan pembinanya dari rekrutmen. Biasanya rekrutmen ini merekrut ya memang orang-orang yang berprofesi sebagai pembina, atau profesi sampingannya pembina, atau ya mereka yang belajar ingin menjadi pembina. Mana yang lebih baik? Semua baik. Karena bukan dari mana rekrutmen itu diambil, tetapi bagaimana mereka membina pramuka dengan sepenuh hati, dengan keterampilan, kompetensi yang mereka punyai. Kalau mereka tidak sepenuh hati, walaupun kompetensinya baik, terkadang para pembina ini membina banyak sekali pangkalan, sehingga membina sekedar hanya memberikan latihan materi kepramukaan, kemudian setelah itu mereka berpindah ke pangkalan-pangkalan yang lain. Nah, ini yang harus diperhatikan kakak-kakak. Pembina ini bukan transfer keterampilan atau pengetahuan, tapi pembina pramuka adalah membentuk karakter peserta didik, karakter anggota muda kita. Kalau memang kita mendapatkan pembina yang memegang binaan yang cukup banyak, maka guru di sekolah yang ditunjuk menjadi pembina mengambil alih tanggung jawab pembentukan karakter. Jadi mereka mengawasi betul bagaimana sikap para anggota pramuka selama di pangkalan atau di gugus depan. Nah, ini 3 hal bagaimana orang menempati struktur gugus depan. Nah, kakak-kakak, sini ada contoh struktur gugus depan. Nah, kakak-kakak mudah mendapatkannya ini struktur gugus depan dari YouTube apapun, dari Google, seperti ini. Nah, ini gugus depan lengkap dari mulai siaga sampai ke Pandega ya. Sangat jarang sekali, tapi mungkin ada. Karena ini praktek kakak-kakak, saya harapkan kakak-kakak mencoba mengisi struktur gugus depan ini dari struktur gugus depan yang ada
di pangkalan kakak-kakak. Langsung diisi nama-namanya. Nah, itu nanti akan menjadi tugas di akhir materi ini. Kalau belum ada, ya coba kakak-kakak, menurut kakak-kakak siapa yang pas mengisi tempat di struktur ini, termasuk keberadaan kakak-kakak, adanya di mana kakak-kakak posisinya. Nah, coba nanti langsung kakak coret-coret, kakak foto, nanti dikirim sebagai tugas. Nah, tadi yang kedua adalah adanya perencanaan penataan administrasi. Atau yang kedua, perencanaan kegiatan juga. Sekarang perencanaan penataan administrasi ini harus kita rencanakan. Karena administrasi gudeg digunakan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan. Yang harus dikerjakan, satu, pengadaan plang gudeg. Nah, ini yang terpenting. Saya rasa di Kota Bekasi hampir semua gugus depan ada pelangnya, mengikuti aturan pembuatan plang gudeg. Jangan sampai ada kegiatan kepramukaan tidak ada plang gudegnya, atau jangan sampai anggota pramuka gugus depannya tidak tahu nomor gugus depannya. Ya, kalau plang gudegnya sudah, mari kita coba cari tempat untuk sekretariat gudeg. Sekretariat gudeg sebaiknya ya permanen. Jangan menempatkan di sudut kelas, sudut perpustakaan. Nah, sewaktu-waktu dipakai, sudutnya hilang. Kalau bisa permanen, sehingga administrasi gudeg bisa ditaruh di situ. Peralatan untuk kegiatan ditaruh di situ. Dan menunjukkan bahwa memang gugus depan kita benar-benar ada, sekretariatnya saja ada. Jangan hanya waktu penilaian saja kita setting sebuah sekretariat gudeg, tetapi tidak berfungsi ketika penilaian itu sudah berlalu. Yang ketiga, pencatatan anggota. Kakak-kakak, administrasi sebenarnya untuk mencatat anggota kita, baik keluar masuknya, tingkatannya, supaya kita jelas, ada logbooknya, seperti buku induk di dalam sekolah. Jadi kita kalau ditanya berapa siaga, mula, bantu tatanya, berapa penggalang, ramu, rakitnya, bisa menjawab, atau bisa dengan mudah mengambil logbooknya, menjelaskan posisi anggota kita, anggota gudeg. Yang keempat, pencatatan keuangan. Nah, ini memang ada permasalahan bahwa pramuka dilarang iuran, padahal kenyataannya pramuka memang harusnya iuran. Ya, kalaupun demikian, kakak-kakak bisa mengadakan pembukaan
mendapatkan dana berapa, dari mana, terus dikeluarkan untuk apa. Yang terakhir, dokumentasi kegiatan. Nah, kakak-kakak, dokumentasi kegiatan ini di masa pandemi ini ternyata sangat perlu sekali. Saya akan menayangkan nanti latihan kepramukaan, tetapi bukan Kota Bekasi. Coba kakak-kakak, termasuk Mugus, bukan dari Kota Bekasi. Alangkah senangnya ya, alangkah baiknya kalau dokumentasi pada saat sebelum pandemi itu kakak buat dan bisa disebarkan melalui YouTube, yang channelnya channel keluaran atau channel pribadi, pasti banyak orang yang membuka. Nah, ini kelemahan kita, dokumentasi kegiatan. Kita tidak mendokumentasi kegiatan kita dengan baik. Padahal kita bisa simpan di Facebook, di Instagram, Gugus Depan, atau bahkan di channel YouTube kan, di upload ya. Sehingga itu pun akan menjadi sebuah ukuran. Jika channel YouTube kita banyak yang menonton, subscribe dan like ya, berarti banyak yang mengenal Gugus Depan kita. Saya harapkan setelah ini, setelah kursus penguatan Gugus Depan ini, dunia maya dipenuhi oleh dokumentasi kegiatan kepramukaan dari Gugus Depan Kota Bekasi. Nah, perencanaan kegiatan. Kalau tadi kita perencanaan penataan administrasi, sekarang perencanaan kegiatan. Kegiatan yang direncanakan meliputi musyawarah Gugus Depan, latihan rutin, perkemahan, penjelajahan, kunjungan, laga, pelantikan, rekrutmen anggota, dan mengikuti lomba. Nah, ini harus direncanakan. Apakah perencanaan ini melalui Mugus? Ya, sebaiknya melalui Mugus. Oh, nggak pernah ada Mugus? Ya, direncanakan saja pada saat awal tahun ajaran baru, supaya kita bisa punya target-target kegiatan dan waktunya terencana. Dengan demikian, kegiatan kepramukaan di Gugus Depan akan tertata dengan baik dan tidak ada yang terlewatkan. Contohnya pelantikan, kadang-kadang terlewatkan. Kita hanya mengejar latihan rutin, atau kalau ingin ikut lomba, rajin. Kalau sudah berhubungan dengan pelantikan, berarti juga kegiatan pengisian SKU, SKK-nya itu kalau kita tentukan waktunya, maka kita bisa mengingatkan kepada anggota pramuka bahwa waktu untuk pelantikan sudah mendekat, segera diselesaikan SKU, SKK-nya, sehingga mereka akan termotivasi untuk menyelesaikannya. Nah, kakak-kakak, yang keempat adalah anggaran kegiatan dan honor. Anggaran gudeg berasal dari dana sekolah yang biasanya dari bos, mungkin bos pusat,
karena di bos daerah tidak ada anggaran untuk pramuka. Ya, masa pandemi ini tidak ada anggarannya karena ekskul tidak diperbolehkan. Tidak ada mata anggaran khusus untuk pramuka atau gugus depan. Yang ada anggaran kegiatan. Nah, ini juga harus kita sikapi nanti. Ternyata tidak ada anggaran untuk gugus depan. Yang ada adalah anggaran untuk kegiatan dan honor pembina. Iuran anggota. Kita tidak boleh menarik iuran anggota pramuka di gugus depan. Tapi untuk melengkapi regu atau baru mereka, sangga mereka, bolehlah iuran itu untuk melatih anggota kita dikumpulkan di regu atau barungnya atau sangganya untuk melengkapi keseragaman, atau ketika regu, sangga, barung itu akan mengikuti sebuah kegiatan. Nah, ini boleh atau tidak? Ya, seharusnya boleh. Untuk membeli bendera regu kan ya iuran lah anggotanya. Untuk membeli tongkat mereka, nah, mereka iuran. Untuk keseragaman. Ini akan melatih anggota pramuka kita bahwa setiap mereka memasuki sebuah organisasi, maka untuk menghidupi organisasi itu anggotanya harus iuran, sehingga mereka terbiasa. Nanti akan menjadi warga yang baik, warga RT, membayar iuran RT. Warga negara membayar pajak. Nah, ini harus kita tanamkan. Bisa juga mendapat anggaran dari biaya pendaftaran kegiatan. Jadi kalau kita melaksanakan kegiatan, misalnya perkemahan, maka setiap anggota bisa membayar biaya pendaftaran. Atau dari donatur. Ya, apakah donatur itu alumni Gudep atau masyarakat atau dari sponsor. Nah, ini tinggal bagaimana Gudep ini bisa mendapatkan dana itu. Karena tanpa dana, tanpa anggaran, Gudep kita tidak akan berjalan dengan baik. Kakak pembina yang kita rekrut, si rekrutmen tidak mendapatkan honornya, ya nanti akan pindah ke Gudep lain yang akan memberikan honor yang lebih besar. Atau ya kalau itu memang pendapatan mereka, pendapatan dari situ, kan kasihan juga kalau kita tidak memberikan honor yang layak. Karena itu mari kita mencari anggaran Gudep itu. Kemudian yang kelima, hasil usaha Gudep. Nah, ini sebetulnya pramuka atau gugus depan bisa mendirikan koperasi yang bisa menyediakan kacung, ring, ya, perlengkapan pramuka, bendera regu, tanda regu, dan sebagainya, sehingga ada keuntungan dari usaha tersebut dan bisa menjadi pendapatan gugus depan. Gugus depan yang baik pasti mempunyai anggaran yang cukup, sehingga dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan dan melengkapi gugus depannya. Selanjutnya, untuk
Pengeluaran anggaran ini untuk apa saja? Ya, satu, membayar honor pembina, dua, melaksanakan kegiatan, ketiga, pengadaan administrasi gudang, buat pang, menata sekretariat dan sebagainya. Pendaftaran lomba apabila lomba itu dilaksanakan tingkat keluaran atau di gugus depan lain atau tingkat cabang. Nah, kita harus mendaftarkan lomba. Nah, semakin banyak lomba yang diikuti, tentu semakin besar juga anggaran yang dikeluarkan. Pengadaan perlengkapan latihan, nah itu juga kita perlu dikeluarkan. Pengadaan seragam TKK, TKU, apakah itu diserahkan kepada anggota atau gugus depan mengadakan. Kadang-kadang ada gugus depan yang punya pasukan khusus atau barum khusus ya. Nah, mereka melengkapinya dengan scrub dan macam-macam sehingga terlihat kekhususannya. Nah, ini kan perlu anggaran juga. Nah, terakhir tentang pelaksanaan kegiatan. Ada 3 jenis kegiatan di gugus depan: kegiatan rutin, kegiatan penguatan, kegiatan keikutsertaan. Nah, tadi di depan saya menjelaskan tentang perencanaan kegiatan. Ini sekarang kita bahas pelaksanaan kegiatannya. Pertama, kegiatan rutin. Apa saja sih kegiatan rutin yang mau tidak mau harus dilaksanakan? Yaitu musyawarah gugus depan, itu rutin. Harusnya setiap tahun dilaksanakan. Latihan rutin. Latihan rutin itu harus berkala ya. Jangan kalau mau ada lomba baru latihan. Pelantikan. Ini seharusnya rutin dilaksanakan. Karena kan setelah latihan, setelah kegiatan, tenggang waktu tertentu kalau tidak ada pelantikan, mereka akan kurang semangat. Pelantikan itu seperti naik kelas kalau di sekolah. Setelah mereka belajar, mereka harus diberi reward dengan pelantikan. Rekrutmen anggota. Ya, untuk sekolah dasar mungkin rekrutmen anggota tidak ada ya, karena otomatis. Tapi untuk di SMP dan SMA atau SMK, rekrutmen anggota itu selalu ada, karena kan sifat pramuka sukarela. Jadi mereka bisa memilih eskul yang mana yang ada di sekolahnya. Nah, pramuka akan mencoba merekrut dengan menampilkan berbagai macam kegiatan sehingga menarik dan anggotanya cukup banyak. Ini kegiatan rutin. Pemeriksaan administrasi ini harusnya rutin. Jadi agar tidak ada penumpukan administrasi yang tidak dikerjakan. Apakah 2 bulan sekali, 3 bulan sekali? Ya, yang paling lama 6 bulan sekali kita periksa administrasi kita. Jangan ketika banyak yang tidak dikerjakan tertumpuk sehingga selanjutnya malas untuk dikerjakan. Peringatan HUT Pramuka, Hari Jadi Gudep itu juga suatu yang rutin. Nah, demikian kakak-kakak, itulah kegiatan rutin yang harus kita lakukan. Kegiatan penguatan. Selain kegiatan rutin itu, kita perlu kegiatan yang menguatkan motivasi atau mempraktekkan apa yang sudah dilatih. Ya, contohnya perkemahan,
itu kan akan semakin menanamkan rasa cinta anggota kita kepada gugus depan, kepada gerakan pramuka. Penjelajahan, nah ini harus sekarang harus sering dilakukan agar anggota mengenal daerah sekitar mereka. Dan juga menunjukkan bahwa pramuka eksis keberadaannya, bisa menjelajah di sekitar perumahan, ke kampung-kampung, atau mungkin menjelajah di puncak sana. Nah itu kunjungan edukasi biasanya untuk siaga. Ya, apakah kunjungan edukasi ini bersama-sama dengan mereka naik sepeda bersama, naik odong-odong, atau kalau Penggalang bisa naik MRT atau busway. Nah itu. Keempat, mengikuti lomba-lomba. Nah ini untuk menunjukkan bahwa latihan mereka berhasil. Mereka bertarung dengan gugus depan lain. Ini menguatkan mereka sehingga mereka berlatih makin keras, makin giat. Dan mereka makin termotivasi dalam gerakan pramuka. Terus bansos, nah ini salah satu kegiatan yang memang harus kita tanamkan sesuai dengan jiwa pramuka. Bansos tidak harus besar atau banyak pemberiannya, cukup sekedarnya, tetapi dengan pemberian yang ikhlas dan momen yang tepat itu akan tertanam baik di hati para anggota kita. Demo keterampilan. Nah ini unjuk keterampilan, baik kalau sekarang bisa lewat online ya. Mereka mendemokan keterampilan mereka, diupload di YouTube, di channel Gugus Depan, atau mendemokan keterampilan mereka di siswa baru supaya tertarik masuk ke dalam anggota pramuka. Nah ini di masa pandemi bisa dilakukan. Mereka mendemokan keterampilan yel-yel mereka, keterampilan pioneering mereka, keterampilan simapur dan sebagainya, baik pribadi maupun kelompok, bisa diupload di channel YouTube atau diletakkan di Facebook dan Instagram Gugus Depan. Latihan gabungan ini juga akan menguatkan kecintaan mereka kepada gerakan pramuka serta menambah silaturahmi. Tentunya di masa pandemi ini tidak mungkin dilakukan, tapi bisa saja kalau kita melakukannya misalnya dalam latihan gabungan online gitu, sehingga bisa bertukar keterampilan antar gugus depan. Kegiatan keikutsertaan ini maksudnya bahwa memang tidak setiap anggota bisa mengikuti kegiatan ini atau gudep kita bisa mengikuti kegiatan ini, tapi bukannya mutlak tidak bisa. Kalau kita dipercaya, maka kita bisa mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak selalu bisa. Nah, ketika kepercayaan itu
diberikan kepada gugus depan kita, maka kita bisa melakukan kegiatan keikutsertaan seperti jamran, jamcap, jamda, jamnas, jamdun. Nah, kita bisa mengikut sertakan kegiatan anggota kita di jambore-jambore itu. Peringatan HUT pramuka tingkat ranting, cabang, daerah, bahkan nasional. Kemah bakti, mungkin ini untuk anggota penegak ya. Peringatan hari besar nasional kadang-kadang mewakili pramuka, musran ya, ini untuk para pembinanya mungkin diikutsertakan. Ini kegiatan keikutsertaan. Nah, seperti tadi kakak-kakak, kita harusnya praktek langsung ini ya. Nah, sekarang saya menunggu kakak-kakak membuat struktur organisasi gugus depan by name ya. Dan name-nya itu, namanya tidak boleh ngarang, yang betul-betul ada di gugus depan kakak. Yang kedua, susun rencana pendapatan gugus depan. Coba kakak, dari mana ya pendapatan atau anggaran gugus depan itu kita peroleh selama 1 tahun? Berapa yang terkumpul? Kalau dari dana sekolah, berapa sih dibutuhkannya gugus depan itu sehingga bisa mengajukan ke sekolah dalam 1 tahun? Yang ketiga, rencanakan kegiatan penguatan yang akan dilaksanakan gudep kakak beserta waktu pelaksanaannya. Ya, apa saja kegiatan penguatan yang tadi sudah dijelaskan oleh saya. Berarti kegiatan yang bukan rutin atau keikutsertaan. Berapa kali dalam setahun sebaiknya dan kapan saja waktunya. Jadi kakak-kakak saya tunggu. Setelah ini kakak-kakak buat diberi waktu selama 30 menit untuk menyusun langsung tugas ini. Cukuplah 30 menit. Kemudian dikirimkan ke panitia, ke Google Drive yang akan di-share oleh panitia. Setelah 30 menit akan kita lihat apa saja yang kakak tuliskan di dalam tugas itu. Terima kasih kakak-kakak, silakan mengerjakan tugasnya. Nanti ditunggu bagaimana menyelesaikan permasalahan yang saya berikan ini. Terima kasih.